Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizkyanti, NPM 2020 145000375 dari Pendidikan Ekonomi kelas R4D. Saya akan membahas 4 teori dalam belajar. Yang pertama itu adalah behavioristik, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. 4 teori belajar tersebut sangatlah penting dalam kehidupan. Selama manusia masih menghembuskan napas, maka akan terus belajar. Pada dasarnya, ketika belajar, kita tidak bisa melakukannya dengan sendiri. Dengan kata lain, kita belajar juga membutuhkan orang lain untuk mengajarkannya. Nah, yang pertama kita akan membahas teori behavioristik. Nah, teori behavioristik ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena adanya pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan atau peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajarannya. Dalam proses belajar, ada yang namanya teori belajar. Teori belajar adalah suatu langkah-langkah yang dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didik. Nah, kekurangan teori belajar behavioristik ini, tidak semua pelajaran dapat memakai teori behavioristik. Nah, sedangkan kelebihan teori belajar behavioristik, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Guru saling membiasakan muridnya untuk belajar mandiri. Tetapi ketika murid kesulitan, baru bertanya kepada gurunya. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati. Setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang beda dan tertata rapi dalam bentuk struktur kognitif. Pengalaman dan pengetahuan inilah yang membuat kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik. Teori ini dikatakan dapat berjalan dengan baik ketika materi pembelajaran yang baru bisa beradaptasi dengan struktur kognitif, atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa bisa dikatakan seperti perilaku seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Nah, kelebihan dari teori belajar ini memudahkan siswa untuk memahami materi belajar, sedangkan kekurangan teori belajar